Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumil hikam. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim kita. Dengan terlebih dahulu membaca umul kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab apa yang kita kaji dan kita pelajari hari ini membawa manfaat dan keberkahan baik bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yusuf berkata, hina qila lahu, ketika dikatakan atau ditanyakan kepadanya, bima, dengan apa, adraktal ilma, engkau mendapatkan ilmu, engkau menemukan ilmu. Abu Yusuf, bagaimana cara Anda mendapatkan ilmu? Qala, beliau berkata, mastangkaftu minal istifadah, mastangkaftu, aku tidak pernah merasa malu, minal istifadah, dari belajar. Aku nggak pernah malu untuk belajar. Wala bakhil tu, dan juga aku tidak pernah bakhil atau pelit atau medit bil ifadah untuk mengajari orang. Jadi berbagi ilmu beliau tidak pernah kikir. Jadi kunci mendapatkan ilmu, kata beliau, adalah aku ini nggak pernah malu belajar, pun aku tidak pernah kikir untuk memberikan ilmu atau mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dua hal ini, tidak malu belajar dan juga tidak pelit atau tidak kikir untuk berbagi ilmu pengetahuan. Ini adalah kunci mendapatkan ilmu menurut Abu Yusuf. Wakila, dan dikatakan atau ditanyakan libni Abbasin, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pertanyaan serupa, bima adraktal ilma, dengan apa Anda menemukan atau mendapatkan ilmu? Qala Ibnu Abbas berkata, bilisanin saulin, dengan lidah yang suka bertanya, wa qalbin aqulin, dan hati atau pikiran yang selalu berpikir, selalu merenung, menanyakan. Nah, jadi Ibnu Abbas ini, beliau orangnya suka bertanya dan hatinya tidak pernah berhenti untuk berpikir, memikirkan sesuatu tentang ilmu pengetahuan. Makanya beliau bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Kuncinya ada dua. Pertama, suka bertanya dan selalu berpikir. Wa innama, dan bahwasanya, summiya, disebut talibul ilmi, seorang penuntut ilmi, matakul. Jadi seorang penuntut ilmu zaman dulu itu disebut matakul. Matakul itu secara literal artinya apa yang kau katakan. Bagaimana pendapatmu? What do you think? Bagaimana pendapatmu? Jadi para pelajar zaman dahulu, para mahasiswa zaman dahulu itu sering disebut dengan kelompok matakul. Kenapa disebut matakul? Karena ini likathrati ma yaquluna fiz zamanil awal. Karena banyaknya mereka mengatakan pada zaman awal, pada zaman dulu itu, ma taqulu fi hadhil mas'alati, apa yang kau katakan, bagaimana pendapatmu, fi hadhil mas'alati, tentang masalah ini. Jadi para pelajar dan mahasiswa zaman dahulu itu sering dijuluki kelompok matakul karena mereka suka berkata, bagaimana pendapatmu? Mataquluna fi hadhil masalah. Bagaimana pendapatmu tentang persoalan ini? What do you think of this problem? What do you think of this issue? Karena seringnya mereka berkata mataqul atau bagaimana pendapatmu, maka mereka dijuluki dengan kelompok mataqul. Wa innama, dan bahwasanya, tafaqqaha Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu mendalami sebuah ilmu. Beliau semakin pintar bikathratil mutarahati, karena sebab seringnya beliau melakukan mutarahah, perdebatan, adu argumen, wal mudzakarah, dan tukar fikiran. Jadi Imam Abu Hanifah itu
salah satu cara beliau mendalami ilmu, ya, memperbanyak ilmu adalah dengan cara suka beradu argumen atau bertukar pikiran dengan orang lain. Di mana fi dukanihi, di toko beliau, ya, di warung beliau, hina kana bazzaron, ketika beliau menjadi seorang pedagang kain. Jadi bahkan ketika beliau sedang bisnis pakaian di toko beliau, di fashion store beliau pun beliau suka melakukan tukar pikiran, berdialog, berdiskusi tentang suatu hal. Nah, karena itulah beliau semakin pintar, semakin mendalam ilmu beliau dan menjadi salah satu imam besar di dalam ilmu fikih atau ilmu hukum Islam. Fabihada, maka dengan ini yu'lamu, diketahui, anna tahsilal ilmi wal fiqhi, bahwasanya mendapatkan atau menghasilkan ilmu dan pemahaman itu yajtami'u, berkumpul atau bisa didapatkan bersama, ma'al kasbi, bersama dengan mencari kerja atau mencari maisha. Jadi cerita Imam Abu Hanifah ini, pengalaman Abu Hanifah ini menjadi petunjuk bagi kita sekalian bahwa belajar itu bisa dilakukan sambil bekerja, tidak ada masalah. Nyatanya Imam Abu Hanifah bisa mendalami ilmu beliau karena beliau melakukannya sambil bekerja di toko beliau. Beliau berdiskusi, bertukar pikiran, bahkan berdebat, beradu argumen di toko beliau untuk mendalami ilmu yang beliau tekuni. Wa kana Abu Hafsin Al-Kabir, demikian pula dengan Abu Hafsin Al-Kabir, ada itu dulu beliau yaktasibu, bekerja, ya, mencari nafkah, tapi beliau juga yukarrirul ma'luma, beliau mengulang-ulang pelajaran yang telah beliau dapat. Ulang-ulang apa yang beliau ketahui, diulang-ulang supaya semakin mantap, semakin meresap di dalam memori, di dalam alam pikiran beliau. Fa'ingkana, maka jika ada, la buddha, harus li thalibil ilmi, bagi seorang pelajar atau mahasiswa, minal kasbi, untuk mencari nafkah, untuk bekerja, linafqoti iyalihi, untuk menafkahi keluarganya, wa ghairi, atau selain keluarga, fal yaktasib, maka hendaknya dia terus bekerja, tetap bekerja. Tapi jangan lupa wal yukarrir, hendaknya dia mengulang-ulang pelajarannya. Sambil bekerja, sambil diulang-ulang pelajarannya. Wala iksal, dan jangan malas. Baik malas belajar maupun malas bekerja. Jadi, jika memang terpaksa, la buddha, orang harus bekerja, seorang murid mahasiswa itu harus bekerja sambil belajar, sekolah, ya nggak apa-apa, dia harus tetap bekerja untuk menafkahi dirinya atau keluarganya. Tapi jangan lupa ulang-ulang pelajaran, menelah pelajaran, dan jangan sampai malas. Makanya kalau di luar negeri ada banyak beasiswa bagi seorang mahasiswa, yang beasiswa itu diberikan kalau mereka bekerja di kampus, baik itu menjadi asisten peneliti atau menjadi asisten dosen untuk mengoreksi atau menyiapkan bahan-bahan, atau bekerja di kantor-kantor di kampus, di pusat penelitian atau pusat pengabdian atau apapun. Nah, jadi ini contohnya sudah ada diberikan pada zaman dahulu, orang bekerja sambil belajar, baik untuk menafkahi dirinya sendiri maupun untuk menafkahi keluarganya. Udah berkeluarga tapi sambil sekolah tetap tidak apa-apa. Itu adalah suatu yang biasa. Bekerjanya jalan terus, kuliahnya atau belajarnya juga jalan terus. Walaysa lisahihil badani, dan bukanlah bagi orang yang badannya sehat, wal akli, dan juga akalnya sehat, udhrun, ada alasan, ada udhur, fi tarki ta'allum, untuk meninggalkan belajar, wa tafaqquh, dan meninggalkan mendalami ilmu. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang badannya sehat dan juga akalnya sehat untuk meninggalkan belajar atau meninggalkan mendalami ilmu, itu tidak ada alasan. Artinya apa? Artinya seseorang yang badannya sehat dan juga akalnya sehat, maka dia harus
terus belajar dan terus mendalami ilmu. Tidak ada alasan bagi dia untuk tidak belajar atau untuk tidak mendalami ilmu pengetahuan. Fa innahu, maka sungguhnya layakunu, tidak menjadi seseorang itu, ya, nggak ada afkoru, lebih miskin min Abi Yusuf, dari Imam Abu Yusuf. Jadi Imam Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah, itu merupakan salah satu murid Imam Abu Hanifah yang paling miskin beliau itu. Walam yamnahu, tapi kemiskinan tersebut tidak menghalangi beliau, ya, dzalika, hal tersebut, minat tafaqquh, untuk tetap belajar, untuk mendalami ilmu. Nggak ada alasan bagi beliau untuk berhenti belajar. Jadi dikisahkan dulu itu di antara murid-muridnya Abu Hanifah itu, salah satu yang paling miskin itu adalah Imam Abu Yusuf. Waktu itu beliau belum menjadi imam atau belum menjadi cendekiawan. Abu Yusuf itu paling miskin, ya, dan tidak ada, ibaratnya tidak ada yang lebih miskin dari Abu Yusuf. Tetapi kondisi atau keterbatasan tersebut tidak membuat Abu Yusuf berhenti belajar atau berhenti mendalami ilmu. Nah, hasilnya adalah Imam Abu Yusuf kemudian terkenal menjadi seorang cendekiawan, dan beliau kemudian juga dalam sejarah tercatat sebagai ketua Mahkamah Agung yang pertama di dalam sejarah Islam, menjadi Qadil Qudad, karena kemahiran beliau dalam bidang hukum, sehingga beliau diangkat menjadi ketua Mahkamah Agung yang pertama di zaman dinasti Abbasiyah dulu. Padahal beliau ketika sekolah miskin sekali dan tidak ada yang lebih miskin daripada beliau. Tapi beliau tetap semangat belajar, semangat menuntut ilmu, sehingga beliau menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Faman kana lahu malun katsirun fa ni'mal malus salihul lirrajulis salih. Faman kana, maka barang siapa ada lahu baginya itu malun katsirun, harta yang banyak, fa ni'mal malus salih, maka senikmat-nikmatnya, sebagus-bagusnya harta yang soleh itu, lirrajulis salih, untuk orang laki-laki yang soleh, untuk seseorang yang soleh. Jadi harta yang terbaik itu jika dia berada di tangan orang yang baik, berada di tangan orang yang baik, yang soleh, yang kemudian menggunakan harta tersebut untuk kebaikan, termasuk untuk belajar. Maka kalau kebetulan Anda berasal dari keluarga yang kaya, yang cukup, maka harta Anda itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar. Itulah sebaik-baik harta. Sebaik-baik harta itu kalau dia berada di tangan sebaik-baik manusia atau manusia yang baik. Kila, dikatakan li alimin, kepada seorang alim. Jadi juga ditanyakan kepada seorang alim, bima adraktal ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi pernah juga ditanyakan kepada seorang alim yang lain pertanyaan yang serupa yang tadi ditanyakan kepada Ibnu Abbas dan juga Imam Abu Hanifah. Bima adraktal ilma, dengan apa engkau mendapatkan ilmu pengetahuan? Qala, dia berkata, bi abin ghaniyin, yaitu dengan melalui ayah yang kaya, melalui wali murid yang kaya. Li'annahu, karena sungguhnya kekayaan tersebut, karena sungguhnya ayah yang kaya itu, karena ada beliau itu, yastani'u bihi, membuat dengan kekayaannya, ahlal ilmi wal fadli, para ahli ilmu dan juga ahli keutamaan. Jadi seorang yang kaya, ayah yang kaya itu bisa menggunakan kekayaannya, ya, untuk mensupport ahli ilmu atau ahli keutamaan. Fa innahu, maka sesungguhnya tindakan yang seperti itu atau menggunakan harta untuk mensupport ahli ilmu dan keutamaan itu merupakan sababu ziyadatil ilmi, sebab bertambahnya ilmu. Li'annahu, karena sungguhnya yang demikian itu, syukrun, merupakan syukur, ala nikmatil akli, atas nikmat akal, wal ilmi, dan juga nikmat pengetahuan. Wa innahu, dan yang demikian itu, syukur itu sababuz ziyadah, sebagai sebab dari bertambahnya ilmu. Jadi seseorang pernah ditanya, dengan apa engkau mendapat ilmu? Ya, dengan cara
Salah satunya adalah karena keadaan ayahku kaya. Karena ayahku kaya, maka beliau menggunakan kekayaannya itu untuk mensupport aku. Mensupport orang-orang yang mau belajar. Dan itu merupakan bentuk dari syukur beliau atas nikmat ilmu dan nikmat akal. Dia menggunakan kekayaannya untuk mensupport orang-orang yang belajar. Termasuk memberikan beasiswa-beasiswa. Banyak orang-orang kaya yang memberikan beasiswa kepada para mahasiswa, para pelajar, baik secara individu maupun melalui lembaga-lembaga donasi beasiswa. Ini juga merupakan salah satu cara mensyukuri kekayaan dan mensyukuri ilmu pengetahuan. Ada kesadaran bahwa ilmu pengetahuan itu penting, dan itu makanya menggunakan apa yang dimilikinya dalam hal ini kekayaan untuk mensupport orang-orang yang memang sedang berupaya untuk menambah ilmu pengetahuan. Qila, dan dikatakan atau ditanyakan, qala Abu Hanifah. Abu Hanifah berkata. Jadi dikatakan atau ditanyakan kepada Abu Hanifah hal yang serupa. Dan beliau mengatakan, innama, bahwasanya, adraktul ilma, aku mendapatkan ilmu, bilhamdilillah, dengan memuji kepada Allah Ta'ala, wa syukri, dan syukur, fakullama, maka setiap kali, fahimtu, aku mendapatkan pemahaman, setiap kali aku paham, fiqtu, dan aku ditolong ala fiqhin untuk memahami sesuatu, waf hikmatin, dan untuk mendapatkan hikmah, fakultu alhamdulillah, aku mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi Imam Abu Hanifah ini setiap kali beliau mendapatkan ilmu pengetahuan, setiap kali beliau paham, bisa memahami satu topik, dan setiap kali beliau itu mendapatkan hikmah atau pelajaran, beliau berucap alhamdulillah. Fasdada ilmi, maka bertambahlah ilmuku, kata Ibu Hanifah. Wah, kata, maka dan demikianlah yang bagi seyogyanya li thalibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, ayyashtagila, untuk menyibukkan diri, bisyukri, dengan syukur. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus banyak-banyak bersyukur. Dengan apa? Bil lisan, dengan lisan. Lidahnya suka mengucap alhamdulillah. Wal jinan, dan juga dengan hati, hatinya bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Wal arkan, dan juga dengan tubuhnya, bersyukur dengan tubuh. Maksudnya gimana? Ya dengan cara tetap belajar, pergi ke kampus, pergi ke perpustakaan, pergi mengikuti taklim. Ini merupakan bagian dari syukur atas nikmat akal dan nikmat sehat itu. Wal mal, dan juga bersyukur dengan harta kalau kita punya. Jangan segan-segan membeli buku. Kalau punya uang untuk kursus, ya gunakan uangnya untuk kursus. Ya. Kalau punya uang untuk beli pulsa dan pulsa untuk belajar, jangan sungkan-sungkan menggunakan uang itu untuk belajar. Wa yaral fahma wal ilma wat taufiqa minallahi ta'ala. Wa yara, dan melihat seorang pelajar atau seorang pelajar itu meyakini, melihat, menyadari bahwa pemahaman wal ilma, dan ilmu pengetahuan, wat taufiqa, dan pertolongan, itu minallahi ta'ala, sumbernya hanya dari Allah Ta'ala. Jadi kalau orang mendapatkan ilmu, pemahaman, pertolongan, ya, seorang pelajar itu tahu bahwa itu semua berasal dari Allah. Wayatluba, maka hendaknya dia itu seyogyanya juga mencari al-hidayata, hidayah, itu minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala juga. Dengan cara apa? Bidu'ai, dengan cara doa, memohon lahu kepada Allah, wattadarru'i, dan juga merendah-rendah atau mendekat-dekat ilahi kepada Allah. Kenapa kita harus berdoa dan mendekat-dekat kepada Allah? Fa innallaha, karena sungguhnya Allah itu hadin, maha memberi petunjuk. Kepada siapa? Manistadahu, kepada orang-orang yang memohon petunjuk kepada dia, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah, karena kita menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu sumbernya dari Allah,
dan semua pertolongan itu dari Allah, taufik itu dari Allah, maka kita jangan sungkan-sungkan untuk berdoa, mendekat-dekat kepada Allah, untuk minta tolong, minta petunjuk, ya, minta hidayah, minta pemahaman hanya kepada Allah. Saya kira itu untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.